Shalom, biarlah sukacita Allah ada buat kita semua pada sore hari ini. Mari kita mulai ibadah pada saat ini dengan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang sungguh luar biasa yang Tuhan beri. Sampai sore ini kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Sampai hari ini kami mau memuji, biarlah Tuhan boleh beracara dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh bersukacita karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Allah itu baik, sungguh baik dalam kehidupan kita. Ditunjukkannya kasih setia.
biasa, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Tuhan Allah kita.
Mari kita terus serukan nama Dia, nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar
Tuhan yang dahsyat luar biasa. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan sekali lagi. Hari Kamis yang lalu saya sudah menyaksikan bahwa anak saya yang pertama sakit. Lalu kemarin saya ditelepon sama seseorang, "Miss, kita tuker pelayanan ya. Saya Miss yang hari Selasa, saya yang hari Kamis." Oke. Saya jawab dengan tegas dan cepat. "Oke, Mister. Oke, siap." Beberapa jam kemudian tiba-tiba anak saya yang terakhir itu kok mulai anget ya, kok mulai semakin malam, kok badannya semakin panas. Iblis mulai mengintimidasi. Nah ini kan, kamu tadi sudah mau tuker kan, kamu jadwalnya hari Kamis, nah kamu besok mau pelayanan, sekarang anakmu sakit, tukerin lagi. Nah, tapi dalam hati kecil saya gini, enggak Tuhan itu kan Allah penyembuh. Kalau anak saya yang pertama Tuhan sudah sembuhkan seminggu yang lalu, saya percaya anak saya yang ketiga juga disembuhkan oleh Tuhan. Jadi saya melean tadi pagi sampai jam 2:30. Saat anak saya mulai demam, dia mencari mamanya. Mama. Saya peluk dia, saya bisikkan ke telinganya, "Adik, semangat ya, kita berdoa, Tuhan Yesus pasti sembuhkan, Tuhan Yesus pasti jamah." Karena namanya anak kecil, walaupun dengan kondisi demam yang 39, 38,8, anaknya tetap ceria. Jadi saya bersyukur, itu yang menjadi pengalaman yang luar biasa. Ini loh, anak saya aja loh yang mengalami demam tinggi, dia masih tetap sukacita, dia masih tetap scroll itu HP-nya, dia nyanyi-nyanyi gitu kan. Jadi ada penghiburan tersendiri. Nah, saya bertekad hati anak saya besok pasti sembuh dan saya bisa melayani. Dan terbukti tadi jam 2:30 sudah mulai turun panasnya. Lalu saya limpahkan ke papanya, "Ayo Pak, bangun gantian." Papa yang ronde kedua, saya yang ikut melanjutkan tidur. Dan saya tinggal ke sekolah. Dan tadi siang mulai sudah enakan, tapi tiba-tiba juga ada muntah. Tapi saya percaya semua itu proses. Sekali lagi, Tuhan itu baik, sungguh baik dalam kehidupan saya, terutama keluarga. Dan saya membuktikan bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Saat kita mau berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, "Tuhan, ini loh anakku lagi demam, besok aku pelayanan supaya tidak menghalangi. Ya apa ya aku ninggal anakku yang demam." Tapi Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Pagi sudah mulai ceria dan sudah sembuh. Saya percaya sudah dipulihkan Tuhan. Dan hari ini saya pun bersukacita karena Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik, karena betapa dahsyatnya Tuhan itu luar biasa. Biarlah kesaksian ini bisa menjadi berkat. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita terus mau menyenangkan hati Tuhan. Kita terus meninggikan Dia, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur buat kedahsyatan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dulu sekarang sampai
Mari sama-sama kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tiap-tiap kali Engkau memberi kami kesempatan datang kepadamu untuk kami bisa memuji, menyembah kepada Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami, firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami, firman-Mu Tuhan yang mengajar, mendidik kami Tuhan, membawa kami pada jalan kebenaran ya Tuhan. Oleh sebab itu biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi kami semua, seluruh umat-Mu dimanapun kami berada dan tinggal ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berkarya nyata di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan tegur hidup kami, teguhkan kami Tuhan, supaya kami menjadi pribadi yang kokoh, yang kuat, yang berakar dalam di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara sekalian, tanpa terasa waktu begitu cepat dan tanpa kita sadari, kita telah melewati bulan demi bulan dan kita berada di bulan September, di mana tahun 2025 ini. Saudara, hal yang perlu kita perhatikan bukan hanya atau yang penting, ya yang penting bukan saya sekedar hidup. Bukan yang penting hanya hidup semata-mata, tetapi bagaimana makna hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian, saya percaya kita semua mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sampai detik ini kasih-Nya tidak pernah berkurang di dalam kehidupan kita. Dia senantiasa menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita, orang yang percaya kepadanya. Mari kita membaca di ayat firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 37 sebagai dasar firman Tuhan pada saat sore hari ini. Roma 8:37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya ulangi. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara sekalian, kita percaya bahwa Tuhan Yesus mati kayu salib untuk menebus dosa kita, sehingga dosa dikalahkan, setan dilucuti, dan kita hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Dan kemenangan itu diberikan kepada kita, kepercayaan kepada Tuhan membuat kita semakin mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Alkitab menulis, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, yaitu Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit untuk setiap kita, yang telah mengasihi kita. Saudara, dikatakan dasarnya kita berkemenangan oleh karena Tuhan itu mengasihi kita. Kita dibuat menjadi orang yang menang, saudara, oleh karena Tuhan itu mengasihi kita. Coba renungkan saudara, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini luar biasa. Dasar semuanya itu saudara, membuat kita jadi orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Karena dasarnya Tuhan itu mengasihi dan mencintai kita. Saudara sekalian, di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lainnya, tidak malah di dalam semuanya itu kita mendapat kemenangan yang sempurna. Saudara, tidak hanya kemenangan, tapi kemenangan yang sempurna. Saudara, luar biasa, yang telah mengasihi kita. Di dalam segala perkara, saudara, kita sangat menang oleh sebab Dia yang mengasihi kita. Di dalam segala perkara, saudara, luar biasa. Kalau renungkan di dalam segala perkara, jadi apapun perkara yang kita hadapi, Tuhan sanggup membuat kita menjadi pemenang.
Dasarnya Tuhan mengasihi kita. Saudara sekalian, kalau versi mudah dibaca, Alkitab ngomong seperti ini. Tetapi dalam semuanya itu kita menerima kemenangan penuh melalui Allah yang sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Saudara renungkan betapa luar biasanya kasih Allah kepada kita. Tadi kita menang di dalam segala perkara. Kemenangan yang sempurna, kemenangan yang penuh Allah berikan kepada kita. Saudara, karena Allah sudah menyatakan kasih-Nya, bukan akan saudara, tetapi Dia sudah menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan saya hari ini. Apapun saudara menjadi pergumulan dan masalah yang kita sedang hadapi hari-hari ini, mari kita memaknai hidup bukan sekedar hidup, tetapi kita mau hidup yang terus berkemenangan yang sempurna, hidup penuh dengan kemenangan, karena Tuhan itu mengasihi. Dia ada di pihak kita. Saudara sekalian, banyak orang membayangkan hidup yang berkemenangan itu adalah hidup tanpa masalah. Banyak orang membayangkan hidup berkemenangan itu hidup tanpa kesulitan, tanpa persoalan. Kalau hidup dalam berkemenangan itu artinya semua terpenuhi, semua sudah serba tercukupi, semua aman. Artinya tidak ada hambatan atau rintangan, saudara. Namun bukan itu maksud daripada Tuhan. Bayangan orang-orang setiap kita kadang-kala keliru, tidak tepat, saudara. Hidup berkemenangan bukan berarti tanpa masalah, bukan berarti tanpa kesulitan, bukan berarti tanpa persoalan, halangan, rintangan, tidak. Meskipun saudara ada masalah, kesulitan, persoalan kehidupan yang berat, jatah kita adalah menang. Karena Tuhan ada di pihak kita, Tuhan bersama-sama dengan kita. Saudara, ada dua pengertian apakah hidup berkemenangan itu. Yang pertama, saudara, hidup berkemenangan itu adalah seorang pemenang adalah pribadi yang sadar bahwa Allah berada di pihaknya. Pengertian berkemenangan, seorang pemenang adalah pribadi yang sadar bahwa Allah berada di pihaknya. Saudara, kalau kita nggak sadar, nggak mengerti akan firman Tuhan ini, maka kita terus menjadi orang-orang yang kalah. Orang-orang yang dibuat main-mainan oleh kuasa kegelapan, oleh setan dan iblis. Saudara sekalian, Alkitab di dalam ayat yang ke-31 dari pasal yang ke-8 Roma menyatakan seperti ini. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Saudara. Jadi seorang pemenang adalah pribadi yang sadar bahwa Allah berada di pihaknya. Saudara, Alkitab sudah menulis, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, saya merenungkan sejenak. Memang Allah sejak awal disebut Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang menyertai dan bersama-sama dengan kita. Kalau Dia di pihak kita, mana mungkin Dia membiarkan kita? Mana mungkin Dia tidak menolong kita kalau kita berada di jalan kebenaran? Saudara, luar biasa kalau Allah di pihak kita, siapa yang bisa mengalahkan, melawan kita? Siapa yang bisa menghancurkan kita? Tentunya Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Nah, saudara sekalian, di versi mudah dibaca ngomong seperti ini. Kasih Tuhan dalam Kristus Yesus. Jadi apa yang harus kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah bersama dengan kita, tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Saudara, tidak ada yang bisa mengalahkan kita.
Karena di dalam diri kita ada pribadi Allah yang berkuasa. Di dalam diri kita ada pribadi yang kuat, yang siap menopang kita. Dia berada di pihak kita, yang tidak akan pernah membiarkan kita. Dan kita tidak akan pernah dibiarkan kalah. Kalah oleh karena kesulitan, kalah oleh karena persoalan, oleh masalah-masalah kehidupan. Boleh itu terjadi, saudara. Tetapi jatah kita adalah menang. Saudara sekalian, mari kita sadar sebagai umat Tuhan. Di ayat 32, kita baca ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi dikatakan, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Dikatakan, saudara, mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Artinya bersama-sama Tuhan yang ada di pihak kita. Artinya bersama-sama dengan Tuhan yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Mengaruniakan segala sesuatu, saudara. Kalau kita berada di pihak Tuhan, segala sesuatu berbicara tentang kekuatan. Saudara, kalau kita lemah memberikan kita kekuatan. Kalau kita tidak berdaya, Dia mensuplai kehidupan kita dengan kekuatannya. Mengaruniakan segala sesuatu apa yang kita butuhkan. Apa yang harus kita lakukan. Dia yang akan menuntun langkah demi langkah hidup kita. Dia yang akan menyertai kita. Karena Dia bersama-sama dengan kita. Saudara, Tuhan Yesus yang mati diserahkan untuk kita, anaknya yang tunggal, itu untuk kepentingan kita semua. Masakan Dia tidak memberikan kepada kita segala sesuatu yang lainnya? Tentunya, saudara, segala sesuatu yang lainnya itu akan diberikan kepada kita. Saudara bisa catat sendiri, apa yang saudara butuhkan, Tuhan akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Kita sedang berkepentingan untuk apa, melakukan apa. Saudara, Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang lainnya di dalam terjemahan yang lain. Saudara sekalian, marilah kita sadar bahwa Tuhan itu tetap di pihak kita. Makanya kita menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Saudara sekalian, tahun lalu kita pernah menghadapi masalah. Mungkin bulan lalu kita mendapat masalah yang sama. Bahkan minggu-minggu ini kita juga menerima atau mengalami masalah, kesulitan, persoalan kehidupan. Karena memang itu tidak akan pernah berhenti. Bahkan sampai saat ini pun kita masih menghadapi masalah. Tapi firman Tuhan mengatakan jangan takut dan khawatir. Karena janji Tuhan mengingatkan kita. Saudara, terlebih besar Dia yang ada di dalam kita daripada Dia yang ada di luar dunia ini. Saudara, yang ada di dalam diri kita, yang di pihak kita lebih besar kuasanya, lebih besar kekuatannya daripada yang di luar kita, saudara. Jadi saudara sekalian, inilah yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih daripada pemenang. Saudara sekalian, itu sebabnya Rasul Paulus menegaskan, jika Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Tidak ada yang bisa menghukum kita. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Luar biasa. Nah, saudara sekalian, yang kedua. Yang kedua, tadi yang pertama, orang yang berkemenangan itu sudah sadar bahwa dirinya ada di pihak Tuhan. Yang kedua, seorang pemenang adalah pribadi yang bisa melihat atau bervisi
bahwa Kristus duduk sebelah kanan Allah Bapa yang menjadi pembela hidup kita. Di dalam Roma pasal 8:33, mari kita baca. Roma 8:33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Dikatakan saudara ya, siapa yang bisa menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Lebih jelas di dalam terjemahan yang lain ngomong seperti ini saudara ya. Siapakah yang dapat menggugat kita umat yang dipilih oleh Allah, kalau Allah sendiri menyatakan bahwa kita tidak bersalah? Saudara, kita dibenarkan, kita dinyatakan tidak bersalah oleh Tuhan, bukan pribadi yang lain. Saudara sekalian, di Alkitab itu juga kita menjadi orang-orang yang dibenarkan, membuat orang-orangnya benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kalau Tuhan itu di pihak kita, Kristus yang telah mati, di ayat 34 kita baca 34. Nah, Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Allah, yang malah menjadi pembela kita. Saudara, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, malah menjadi pembela kita. Seperti di dalam pengadilan, saudara, dia seperti jaksa pembela bagi kita, yang membela kita. Bahkan dalam terjemahan lain, dia bersyafaat, dia menjadi perantara kita. Luar biasa. Ini yang harus kita mengerti saudara. Kalau Allah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia menjadi pembela kita. Dia yang mempertahankan hidup kita. Bahkan dia bersyafaat untuk kita. Dia menjadi pengantara hidup kita. Saudara, memang setan tidak pernah tinggal diam. Setan itu selalu berusaha mendakwa kita siang dan malam, mengintimidasi setiap kita. Iblis selalu berusaha mengingatkan kita akan kegagalan, kekurangan, dosa-dosa dan kelemahan kita. Namun di surga, Kristus menjadi pembela kita di hadapan tata Tuhan. Saudara sekalian, biarlah sore hari ini kita mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan itu di pihak kita. Dia yang menjadi pembela kita. Dan tidak ada yang bisa menyalahkan kita. Karena Tuhan itu di pihak kita, dia akan membela. Dia yang sudah menyatakan kebenarannya kepada setiap kita. Saudara sekalian, oleh sebab itu jangan pernah putus asa dan tawar hati menghadapi hidup ini. Dikatakan di Alkitab, iblis datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan datang memberikan hidup yang berkelimpahan kepada setiap kita, orang-orang yang mempercayainya. Saudara sekalian, biarlah kita sadar seperti pengertian tentang berkemenangan adalah seorang pribadi yang sadar bahwa Allah berada di pihak kita. Dan saudara, yang kedua, Tuhan itu berada di tata di surga, di sebelah kanan menjadi pembela bagi setiap kita. Dia bersyafaat, dia menjadi pengantara kita. Luar biasa. Kalau kita mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, kita tidak akan risau, kita tidak akan bingung, kita tidak akan panik menghadapi banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam usaha pekerjaan kita, di dalam keluarga kita. Saya tahu saudara sekalian, pergumulan-pergumulan setiap kita berbeda satu dengan yang lain. Tetapi saudara, kalau mengerti bahwa saudara adalah orang yang percaya kepada Yesus,
mengenal kepada Yesus, dan Alkitab menyatakan kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saudara sekalian, kita mesti sadar bahwa Tuhan itu di pihak kita. Kita mesti sadar bahwa Tuhan itu di pihak kita. Seperti yang sering saya katakan di tempat ini, saudara, bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena tadi kita lihat dari ayat yang awal, dasarnya Tuhan membuat kita menjadi lebih dari pemenang karena kasih-Nya sudah dinyatakan kepada kita. Saudara sekalian, mari kita mengerti akan firman Tuhan ini. Saya berharap kita semua akan mendapat kekuatan yang baru. Saya tidak tahu persoalan saudara seperti apa, beratnya, macam persoalan pergumulan saudara seperti apa. Tetapi ingatlah, memang persoalan kehidupan tidak akan pernah berhenti. Tetapi jatah kita adalah pemenang. Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan bersama dengan kita, Tuhan di pihak kita, dan Dia menjadi pembela kita. Amin. Mari sama-sama kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Engkau senantiasa mengingatkan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Seringkali kami menjalani kehidupan yang penting kami hidup. Tetapi kami mau belajar memaknai kehidupan yang sesungguhnya. Kami mau mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahwa Engkau menyatakan kami adalah pribadi-pribadi yang lebih dari pemenang. Karena dasarnya Engkau mengasihi, mencintai kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Kami sadar, kami mengerti sore hari ini Tuhan. Bahwa Engkau ada di pihak kami. Bahwa Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan Engkau menjadi pembela kehidupan kami Tuhan. Kami mengerti seberat apapun persoalan dan pergumulan kami Tuhan. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Sebesar seberat apapun Tuhan, tantangan rintangan yang harus kami hadapi, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena Engkau Allah Immanuel yang bersama-sama dengan kami. Menyertai kami umat-Mu Tuhan sampai detik sore hari ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami mengerti akan firman-Mu sekarang ini Tuhan. Bahwa Engkau bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami menghadapi kesulitan bersama dengan Engkau. Kami Tuhan berada dalam persoalan, kami bersama-sama dengan Engkau. Bahkan tantangan yang datang dalam hidup kami hadapi bersama-sama dengan Engkau. Dan Engkau di pihak kami. Dan kami pastikan kami menjadi orang-orang yang berkemenangan senantiasa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami pada saat sore hari ini Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.